Halo guys, kembali lagi bersama saya Sen dan dikisahkan ada seorang pria yang berprofesi sebagai seorang jurnalis mengunjungi salah satu kamar bernomor 817 di sebuah apartemen yang cukup besar untuk menguak kejadian yang sebenarnya terjadi di sana setelah membaca sebuah berita hilangnya 2 orang polisi di kamar tersebut. Lalu, apa yang ditemukan si pria itu? Ternyata bro, dia menemukan berbagai macam kejanggalan dan salah satunya terdapat satu sosok tengkorak mengerikan yang ukurannya 2 kali lipat dari tengkorak manusia biasa. Serta ditemukan banyak sekali catatan yang ditulis oleh salah seorang di antara 2 polisi yang hilang tadi dan juga beberapa catatan dari penghuni asli dari kamar 817 sebelum tragedi ini dimulai. Nah, di akhir kisah, si jurnalis tersebut diceritakan masih diberi umur yang panjang sehingga dirinya masih bisa keluar dari sana dengan selamat sesaat setelah menghancurkan sebuah jantung pohon di salah satu ruangan rahasia. Nah, pembahasan latar belakang cerita mengenai hilangnya 2 orang polisi di tempat ini sudah saya ceritakan di video sebelumnya ya, beserta dengan plot dari si pria yang kita bahas barusan. Untuk sekarang, kita akan membahas apa sih isi dari catatan yang ditemukan si jurnalis ini dalam konteks catatan yang ditulis oleh si pemilik asli dari kamar 817. Pasti penasaran. Dan mengapa ruangan ini bisa menjadi begitu mengerikan sampai-sampai dapat menghilangkan nyawa 2 orang polisi? Oleh karena itu, stop dulu makannya, stop dulu lampunya, cari posisi rebahan yang nyaman, landscapekan rotasi HP-nya, tarik selimut pelan-pelan, dan mari kita mulai backstory. Game horror mobile berjudul Room 817 versi ABK Horror. Berlatar di sebuah apartemen besar di salah satu kamar bernomor 817, kisah akan berfokus pada keluarga kecil yang terdiri dari 3 anggota keluarga. Terdiri dari satu kepala keluarga yang sangat taat beragama bernama Pastor Graham, satu orang istri yang sangat taat kepada suami bernama Anna, dan satu orang anak yang sangat taat kepada kedua orang tuanya bernama Albert. Semasa menjalani hidup bersama sebagai salah satu keluarga yang harmonis, mereka sangat bahagia bisa bertatap muka dan bersukaria sepanjang harinya tanpa adanya penderitaan ataupun kesedihan yang menimpa keluarga mereka. Ya kalau sedikit-sedikit mah pasti ada. Bahkan kepala keluarga mereka kan terdiri dari salah seorang yang sangat taat sekali beragama. Jadi otomatis hidup mereka lebih terarah dengan nilai-nilai yang dianut oleh si Pastor Graham tersebut. Namun, di tengah kebahagiaan itu ternyata sama seperti anggapan semua orang, bahwa setiap kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia di dunia itu pasti bersifat fana, alias tidak akan bisa bertahan lama. Pasti suatu saat ada masanya di mana masalah terus berdatangan. Itu juga yang terjadi pada keluarga si Pastor Graham ini, di mana pada suatu hari istri si Pastor Graham alias si Anna meninggal dunia dengan penyebab yang tidak begitu dijelaskan. Kemungkinan yang paling masuk akal kematiannya disebabkan oleh suatu penyakit. Ternyata tidak menutup kemungkinan juga ya bahwa seorang pastor yang sangat taat beragama bisa menderita depresi dan kehilangan arah dalam hidupnya setelah ditinggalkan oleh orang yang sangat dia cintai. Meskipun sudah beberapa tahun dia berusaha melupakan istrinya itu dan memulai hidup baru bersama anaknya, tetapi bekas luka kesedihan di lubuk hatinya masih tidak bisa hilang begitu saja, sehingga hal itu membuat hatinya tertutup dari kebenaran yang selama ini telah dia pegang. Atas dasar permasalahan itulah si Pastor Graham ini teringat dengan buku-buku lama yang telah dibacanya akan sebuah ritual yang dapat memberikannya kesempatan untuk berkomunikasi dengan tanda kutip ya, Tuhan. Tetapi caranya cukup tidak manusiawi juga karena dia harus menumbalkan daging sesuatu sebagai persembahannya. Saya sendiri tidak begitu yakin apakah daging tersebut adalah daging manusia ataukah bukan. Tapi ya kita anggap saja bahwa daging tersebut adalah daging manusia. Intinya, kenapa si Pastor Graham ini ada niatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Jawaban sederhananya bisa kita anggap bahwa dia ingin protes karena istrinya tewas begitu saja gara-gara penyakit. Ataupun bisa jadi juga bahwa dia ingin berkomunikasi lagi dengan istrinya. Itu aja sih. Di sini sang anak hanya menuruti perintah dari sang ayah, walaupun sebenarnya ia sangat tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan ayahnya tersebut. Dalam catatan yang ditulisnya beberapa kali disebutkan bahwa dia menentang ayahnya itu karena si Albert ini tahu persis bahwa kebaikan ayahnya yang dulu mana mungkin akan melakukan hal gila semacam ini.
Lalu ditaruhlah daging misterius tersebut di atas altar, sebuah tempat persembahan yang telah disiapkan, dan ditariklah tuasnya untuk memulai ritual tersebut. Apa yang terjadi setelah itu, saya pun tidak tahu. Meskipun begitu, saya berasumsi bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Mereka malah terjebak dengan sebuah ritual yang sebenarnya tidak pernah mereka tahu, di mana kamar yang mereka tempati seketika berubah menjadi gelap gulita, dan Pastor Graham berubah menjadi sosok manusia rakutak tanpa daging, sementara jantungnya berada di bawah kamar tersebut yang kita ketahui menyatu dengan sebuah pohon. Artinya ritual yang mereka lakukan tersebut bukan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi untuk membangkitkan sang iblis. Oleh karena suara bising yang dihasilkan cukup keras, hal itu terdengar oleh seorang pria yang tinggal di lantai bawahnya, sehingga dilaporkanlah keanehan itu kepada pihak kepolisian, seperti yang kita ketahui di awal permainan. Tapi sebelum kedatangan para polisi, pikiran si Pastor Graham kini mulai memudar dan diambil alih oleh sang iblis, sehingga sejak saat itu si manusia rakutak tanpa daging memburu setiap manusia yang masuk ke dalam kamar tersebut. Maka gak aneh kalau kita melihat banyak sekali mayat-mayat yang bertumpuk-tumpuk di ruangan ini. Dalam buku yang si Albert baca, hanya pisau obsidian saja yang akan bisa menghentikan ritual pemanggilan iblis itu, tetapi dirinya tidak mampu menjangkau pohon yang dimaksud, sehingga dia malah kabur keluar dari apartemen tersebut dan hanya meninggalkan secari kertas yang isinya menyuruh siapa saja untuk menusuk jantung pohon tersebut. Lalu tak lama setelah si Albert kabur dari sana, dua orang polisi yang diceritakan di permainan ini memasuki kamar tersebut untuk memeriksa keanehan yang dilaporkan si pria yang ada di telepon. Dan ya, permainan pun dimulai dari sini. Begitulah kurang lebih isi dari karangan yang mereka tulis, dan saya rangkum berdasarkan jalan cerita yang masuk akal, meskipun banyak yang tidak masuk ke akal saya. Sehingga saya mohon maaf sekali bila mana cerita ini melenceng jauh dari esensi cerita asli yang disampaikan oleh permainannya. Jika kalian lebih tahu cerita di balik game ini, saya akan senang sekali dan sangat menunggu kalian untuk melontarkan pendapatnya dan meluruskan cerita yang saya sajikan barusan di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, and see you guys in the next videos.